Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengevaluasi dulu ya, ini saya record. Jadi nanti teman-teman bisa melihat ulang recordingnya. Ini adalah punyanya Fafa, model pendidikan Fazlur Rahman. Oke. Hmm, ya, pendekatan berbasis pencerahan Qurani dan pelajaran etik. Oke. Hmm, oke. Jadi ini menolak pengulangan dogmatis ini apa ya maksudnya ya? Sebenarnya masih menjadi soal-soal ya. Jagat Pangeran ini siapa nih, Jagat Pangeran nih? Aman ya ini ya, Jagat Pangeran ya? Amar Priyaden, Ustaz. Oh, walah. Amar sudah kuduga ini ya. Baik, saya mau mengevaluasi dulu punyanya yang lain-lain, nanti antri. Ini berarti punyanya Amar. Kita akan lanjut setelah ini. Yang ilkom-ilkom ya. Saya mana tadi ilkom ini? Nah, kita masih. Oh, ada lagi yang mau masuk nih. Ya mau masuk. Oke. Nah, ini punyanya Fafa. Template-nya udah oke ya. Terus pembentukan akal kritis dan moral. Oke. Double movement. Oke, ini sudah ada berarti ya. Oke. Urus sebagai. Terus ini model pendidikannya pembelajaran madrasah gimana ya? Ini mungkin perlu contoh lagi ya, punyanya Fafa ini mungkin nambah 3 atau 4 slide lagi untuk contohnya, ya kan? Kayaknya kemarin sudah tahu ya cara menggunakan AI dalam mencari contoh, misalnya kurikulum atau apa. Ini saya masukkan ya pertanyaannya, bagaimana contohnya dalam praktik pendidikan, misalnya kayak gitu ya. Kurikulum gimana, kan gitu kan? Pembelajaran bahasa Arab misalnya gitu ya, pembelajaran agama gitu ya, agama ya kan, pembelajaran sains. Terus bagaimana agar tidak mendikotomi gitu ya, dikotomi misalnya pendidikan agama dan sains, ya kan? Sebagaimana yang dianjurkan gitu ya, Fazlur gitu ya. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi nih ya. Di mana posisi pembelajaran bahasa Arab gitu ya? Itu seperti apa pembelajaran bahasa Arab ini? Ya. Terus bagaimana apalagi nih? Bagaimana model kegiatan gitu ya? Model kegiatan pendukung ya, agar terjadi apa namanya, integrasi nilai dalam masyarakat ya. Ya, oke, kayaknya ada yang perlu saya admit. Oke. Nah, itu punyanya Fafa ya. Nanti bisa dicek untuk ini, pertanyaan ini bisa dijawab dalam 3 slide ya, 3 atau 4 slide gitu ya. Ya, atau katakanlah 4 sampai 5 slide. Ya. Oke. Saya mengevaluasi punyanya Fazlur, pandangan Fazlur Rahman, ilmu moralitas dan wahyu. Oke, bagus. Ini saya nggak paham nih kok seperti papan tulis ya ini. Sebenarnya sederhana itu bagus sekali. Cuman kayaknya perlu deh apa namanya, Mausal ini cari template di Canva gitu misalnya. Ya, Antum bisa nyari di Canva gitu ya, misalnya apa namanya, education misalnya gitu ya. Apa sih temanya nih? Morality misalnya gitu ya, education Islam gitu ya, Islamic education ya yang bener ya. Dan kategorinya apa kira-kira ini? Presentation gitu ya. Nah, ini kan banyak sekali ya presentasi dengan template ini kan banyak sekali ya. Jadi ini Mausal template ya. Ya.
catatannya untuk Mausal. Template bisa diperbaiki, di upgrade gitu ya, dengan Canva misalnya gitu ya. Ini agak main Canva dikit, pendahuluan. Oke, foto perlu dikasih foto ya. Gitu ya. Terus juga fokus apa namanya, ini boleh aja ditambahin nih, tambah sampul buku gitu ya. Itu juga bisa menambah apa namanya, kualitas gitu ya. Nah, ini juga gitu, sampul bukunya juga ditambahkan ya. Terus bahasa aslinya juga boleh lah, quote aslinya. Quote asli dari buku. Ya, jadi kalau mau mengkaji tentang Islamisasi, Islam dan ilmu pengetahuan ya, pendidikan Islam konteksnya itu bisa seperti ini. Ini boleh jadi final paper ya, kayak punyanya Fafa tadi ya. Revival and Reform in Islam. Nah, ini penting nih. Ini buku termasuk buku penting, makanya nih tambahkan sampul dan juga quote-nya. Nah, itu biar kita lebih valid ya untuk membicarakan pemikiran orang itu, tambahkan sampul dan quotes-nya gitu. Educational Reform in Pakistan. Oke. Bagaimana gagalnya kan gitu kan? Bagaimana kan gitu kan? Dampaknya seperti apa? Nah, itu juga dibicarakan. Jangan cuma gagal itu ya karena nggak berhasil lah. Itu pertanyaan yang jawabannya benar tapi kacau juga kan gitu kan. Nah, integrasi nilai ini quote-nya seperti apa gitu ya. Nah, apakah ada pendidikan akhlak kan gitu kan? Apakah ada akhlak dan adab misalnya gitu. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Wah, ini udah langsung kesimpulan aja nih. Tapi tidak bahas nilai. Ilmu netral ini quote-nya seperti apa dalam bahasa asli ya. Nah, ini juga penting ya nih ya, untuk membicarakan dalam bahasa asli ini quote-nya seperti apa supaya tanggung jawab gitu ya. Jadi ini kesimpulan ini harus di quotes ya. Misalnya ngomong kesimpulan seperti apa, nah ini quotes-nya penting, apalagi konteksnya pendidikan ya. Ini gimana sih ini? Ini kapan, di buku apa gitu ya. Nah kan gitu kan, dalam konteks apa, misalnya ayat apa, misalnya ya kalau ada ya hadis apa, itu juga perlu di apa namanya, dipertanggungjawabkan ya. Kalau nulis pemikiran itu kita harus berdasarkan buku aslinya ya. Ini kalau siapa ini perlu dijelaskan nih ya. Jadi biografi bukan itu ya, biografi gitu ya. Terus apa namanya, riwayat belajarnya gimana, studinya seperti apa, sekarang masih hidup apa enggak, kerja di mana gitu ya, atau karyanya seperti apa. Nah gitu. Baru nanti apa, pendapatnya tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Nah jadi yang terakhir tadi justru ditaruh di situ tadi. Atau nanti ini ditaruh di taruh di sini ya, ditaruh di slide selanjutnya gitu ya. Jadi ada urutan-urutannya ya. Oke ya. Itu punyanya Mausal ya. Punya Sahrul, oke bagus ini. Boleh kayak gini. Apakah ini jadi final paper juga boleh. Nah ini
siapa ya, ini tokohnya siapa, ini kan perlu studinya ya. Atau ngomong istilah sekularisme itu juga apa aja kan gitu kan, apa saja kata lain yang apa namanya, siapa saja gitu ya yang membicarakan, mengkritisi gitu ya, dan istilahnya. Nah, siapa aja nih yang ngomong kayak gini ya, misalnya ilmaniyah nih oleh siapa saja, siapa yang ngomong ini ya. Nah, ini dalam buku apa nih, nah gitu. Nah, penting ini, jadi harus ada pertanggungjawaban ya. Ini harus dipertanggungjawabkan, ini dalam kalau tokohnya siapa, dalam buku apa, ini perlu ya. Terus juga makna literal, oke. Ya, dalam bahasa Inggris seperti apa, Yunani gitu ya, dan Inggris. Ya, apalagi nanti perlu mengutip apa namanya, perlu mengutip siapa namanya, apa namanya, The Secular City, buku karya Harvey Cook gitu ya. Nah, itu termasuk buku yang terkenal ya. Nah, ini dari mana gitu ya. Itu ngomong yang banyak ya, sampaikan banyak tokoh ini. Termasuk makna literal ini juga perlu merujuk ke kamus, dari kamus-kamus gitu ya, kamus-kamus bahasa dan kamus filsafat. Nah, ini jadi kalau misalnya antum menggunakan ini bisa merujuk ke kamus bahasa, kamus filsafat, baca di IA itu. Kalau misalnya pakai artificial intelligence, tanya yang detail ya, halaman berapa ya kan, ngomong apa. Nah, itu juga semua slide saya koreksi ya nih ya. Ini apa namanya, arti sekularisme misalnya kayak gini, makna sekularisme, terus juga siapa saja tokoh yang ngomong sekularisme, ini saya tambahkan ya. Nah, nanti jawaban pertanyaan ini nih. Dan sekularisasi. Nah, dalam buku apa ya, quote-nya seperti apa. Nah, itu penting juga ya. Ini tokoh Islam ya. Nah, baru nanti yang kedua adalah tokoh Barat, khususnya yang non Muslim gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Kemunduran apa namanya, manusia, kemunduran peradaban manusia. Nah, ini juga. Jadi itu ya. Itu penting banget nih tokohnya. Paling enggak misalnya carilah misalnya ya 5 atau 6 tokoh Islam dan Barat gitu ya. Bahaya sekularisme gitu ya. Nah, itu kayak gitu ya. Oh ya, ada yang butuh masuk ya, saya admit semuanya dulu. Oke. Ini Sahrul ini masih perlu banyak ya, banyak di apa namanya, dikumpulkan bahannya. Ini juga apa namanya, teksnya ini perlu di apa namanya, ini misalnya nih kecil banget nih ya,
ini harusnya dibesarin ini misalnya. Terus juga fontnya yang menarik lah ya, misalnya fontnya apa gitu. Nah ini kan juga agak oke lah ya. Nah ini juga gitu ya, saya nggak tahu apakah fontnya emang berubah, tapi ini koreksi saya untuk Sahrul. Oke, selanjutnya saya melihat ke yang sudah masuk tadi ya, siapa namanya tadi, oh iya, Alfiano ya, Alfiano. Oke, jadi kumpulkan sini belum ya Alfiano ini? Ada Zat di Oh bawah. iya, oke. Menyusul setelah Alfiano tadi apa teman-teman Ilkom ya, Pangeran Jagat, sorry. Saya list dulu ya. Amar gitu ya. Terus siapa lagi tadi, Yahya. Jadi ini urutannya adalah urutan masuk ya. Tolong teman-teman yang urutannya masuk harus. Oke, stereotip dan integrasi ilmu dalam Islam. Oke. Oke. Ini bisa kasus ya, studi kasus itu misalnya antum waktu ke Malaysia kemarin. Nah, ini pentingnya ya. Di waktu ke Malaysia kemarin tuh antum lihat tuh, masukkan di sini persepsinya masyarakat Malaysia seperti apa. Ini udah cukup lengkap nih kalau saya lihat. Oke, udah bagus. Ini pakai AI gambarnya, bagus bagus. Emang harusnya kita coba menggunakan AI ini untuk belajar, gitu ya. Ini misalnya gini, kalau contoh itu satu-satu ya. Ini satu slide ilmu sosial gitu ya. Oh, nama. Satu slide aja. Ilmu sosial satu slide. Terus ilmu apa namanya, penggunaan teknologi satu slide gitu ya. Riset kesehatan satu slide aja. Jadi nggak usah apa ya istilahnya itu, nggak usah ragu-ragu, nggak usah apa pelit gitu ya. Ya karena ini bagus isinya, jadi harus diinikan. Ya netralitas ini satu-satu aja, nggak usah banyak-banyak. Saya satu di sini. Ini tuh kan disebut netral, kenapa? Ada nggak filsuf yang mengkritik bahwa itu sebenarnya tidak netral ya? Coba boleh. Terus ini apa namanya, fontnya ya, punyanya Alfiano ya. Ini bisa diperbesar lagi ya mungkin ya. Ya stereotip ini seperti apa kan gitu kan. Nah ini udah bener nih, budaya dan tradisi ya. Terus juga stereotip terhadap Muslim, misalnya di Indonesia. Kalau di apa namanya di Malaysia itu seperti apa. Jadi di Malaysia itu dulu ada karya, judulnya adalah misalnya gini ya, ada karya judulnya The Myth of Lazy Native. Apa artinya, tahu nggak? Karya Hussein Alatas kalau nggak salah. Ya, The Myth of Lazy Native. Jadi mitos pribumi malas. Nah, jadi pribumi malas. Jadi ada mitos tentang pribumi yang malas. Ya, itu di Malaysia gitu. Terus juga sebenarnya di Indonesia juga ada juga kayak gitu. Nah, jadi ada mitos pribumi malas. Nah itu ada seperti itu. Ketimpangan pendidikan itu juga ada juga. Pengaruh media ini penting sekali ya untuk membicarakan ya. Media misalnya kayak gini nih, misalnya kayak kita yang lagi rame nih apa, Rio siapa anak kecil itu 100 juta pertama. Saya tuh mau ketawa sebenarnya ya, soalnya kan dia kan orangnya emang kaya kan ya. Terus bapaknya orang tuanya juga kaya. Iya makanya dia belum pernah jadi orang miskin kan gitu kan. Dia belum pernah tidur di asrama seperti kita yang kasurnya rebutan misalnya kayak gitu kan. Terus juga wifi-nya lemot, mungkin nggak pernah. Jadi dia nggak bisa ngomong ya. Pun juga kalau dia usaha, misalnya dia rugi dalam usaha, dia bisa nyoba lagi ya, emang bisa karena modalnya masih ada. Kalau kita mau usaha ya, mau nyoba lagi modalnya udah habis. Jadi kita dagang itu antara hidup dan mati. Kalau dia dagang cuma sekedar hobi ya, itu kritik saya seperti itu. Jadi itu contoh ya bahwa ketimpangan dan pengaruh media itu sangat nyata sekali untuk membentuk mindset masyarakat yang akhirnya terjadi stereotip terhadap Muslim gitu ya.
masyarakat muslim ini males dan lain sebagainya. Itu stereotip aja kalau menurut saya. Ya. Nah, ini benar ya. Jadi ini penting sekali. Oke, baik persamaan pemikiran islamisasi ilmu. Ini tokohnya ya. Tolong tokoh dan quote-nya. Oh, naam. Hmm. Ya, ini tokoh dan quote-nya. Kalau perlu nanti di sini dikasih foto. Gitu ya. Nah, itu sama bukunya itu nggak apa-apa. Ya. Perbedaan metodologi. Nah, ini bener nih. Ini jangan lupa bukunya mana, gitu ya. Nah, bukunya apa? Halaman berapa? Ya. Ini udah oke. Penyikapan terhadap barat oke. Termasuk ini juga ya. Itu apa? Gitu ya. Ya. Ini untuk kita mempertanggungjawabkan gerakan islamisasi di Indonesia. Oke. Nah, integrasi ilmu di Indonesia lah ini yang banyak ya. Ini kalau menurut saya udah kajian yang lain ya. Nanti ini dikasih ke orang lain aja lah. Ini ringkas saja ya. Soalnya islamisasi ilmu di Indonesia itu kalau saya bilang sangat beragam banget. Ada yang mengikuti aliran ini, aliran itu dan lain sebagainya. Tapi namanya adalah ini bukan islamisasi, tapi apa ya? Gerakan lebih tepatnya membincangkan ilmu dan Islam di Indonesia. Nah, gitu ya. Diskursus ilmu dan agama perguruan tinggi Indonesia. Nah, itu sebenarnya judulnya yang paling tepat seperti itu. Ini nggak usah banyak-banyak apa-apa. Soalnya gini punyanya Alfiano, karena gini ya, namanya diskursus Islam dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi di Indonesia ini banyak banget ya. Jadi kalau saya sih mending antum fokus dulu ke yang ini nih, stereotip integrasi ilmu dan Islam ini seperti apa ya, kenapa terjadi masalah stereotip tadi, kan gitu kan. Nah, baru nanti kita ngomong ternyata emang ilmu itu tidak netral sehingga ada stereotip tadi itu ya. Ini yang ini kasih ke orang lain aja lah, siapa nanti yang mau atau siapa nanti yang belum jelas nanti biar, atau ini ditambahkan punyanya buat siapa namanya tadi, buat Sahrul juga nggak apa, karena punyanya Sahrul ini relate banget ya soal sekularisme dan lain sebagainya, itu perlu seperti itu. Ini apa nih teksnya? Oke. Oh ya, naam. Ya ini bagus kalau ada teksnya, biar nanti kalau orang baca PPT antum kurang puas, nah silakan baca teksnya. Ya kalau perlu nih Alfiano, kalau ada seminar ini diseminarkan gitu ya. Ya diseminarkan, diikutkan seminar apa gitulah, biar tambah ini apa, semangat ya, biar ketika mahasiswa banyak karyanya. Oke. Baik, urutan selanjutnya saya mau lihat punyanya ini kok punyanya apa namanya, Amar ya. Amar terus Yahya ya, jadi kita agak lompat-lompat dikit nggak apa-apa. Ini mana yang Yahya ya? Oh ini. Amar ada ya tadi ya? Hadir Ustaz. Oh iya. Saya di sini mau baca absen. Komunikasi interpersonal dalam perspektif Islam. Oke, ini udah ini formatnya ya. Formatnya dibikin paragraf. Kalau pakai AI ini minta bikinin paragraf gitulah ya. Terus apa namanya, tokoh dan buku aslinya gitu ya. Tokoh, kalau nyebut tokoh gitu ya, bukunya gitu ya, dan halaman berapa. Nah, terus terjemahan quote-nya. Nah itu juga boleh aja kayak gitu. Kalau bicarakan tokoh ya harus dibicarakan seperti itu. Nah ini dalam Islam nih, makanya istilah teknisnya dalam Islam seperti apa, bareng kita kasih ya websitenya beberapa itu ya.
Ini kesabaran, oke. Terus juga apa namanya, kesabaran dan komunikasi interpersonal, kesabaran dan berkata baik gitu ya. Berkata baik ini kan sulit sekali ya. Ini sebenarnya penjelasan dari hadis ini sebenarnya yang penting banget nih ya, jadi ini gimana caranya bermuamalah dengan orang yang sesama muslim gitu ya, bisa beriman. Tapi sekarang nanti empati antar agama lain gimana caranya, ini sebenarnya yang penting seperti itu. Ada dua tadi ya konsepnya yang dibicarakan ya, empati kepada sesama muslim gitu ya. Dua, empati pada sesama manusia. Kalau ini ayatnya nanti bisa cari ya, jadi ada ayatnya tuh la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin bainan nas. Ya, jadi antum cari nanti tafsirnya seperti apa. Ya. Enggak tahu tuh ChatGPT bisa jadi mufasir apa enggak. Ya. Nah, tapi yang paling penting adalah akal kita paham ya. Jadi jangan hanya mengerjakan tugas saya tanpa paham ya, karena itu bisa membahayakan gitu ya. Ini nah ini juga penting ya. Jadi contoh ini kalau menurut saya nggak terlalu tidak terlalu banyak dituliskan juga nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena contoh ini juga nggak mesti benar. Ya, nggak mesti benar ini. Ya misalnya gini, kamu kelihatan tidak seperti biasanya hari ini. Wah, nanti kalau orangnya yang diajak ngomong itu orangnya agak khusus dalam tanda petik ya, baik khusus secara audio maupun visualnya yang bagus, nah itu kan nanti bisa jadi tendensi yang lain. Nah, makanya tidak selalu empati dalam dunia pendidikan itu menjadi penting gitu ya. Karena kadang-kadang dan selalunya itu malah banyak terjadi hal-hal yang kurang baik dari situ. Ya. Siapa nih? Al-Khwarizmi Ibrahim siapa sih ini? Oke. Gitu ya Amar ya. Pertama untuk Amar, quote dari tokohnya belum ya, khususnya yang tokoh barat. Yang kedua, kalau dalam Islam itu mesti menyertakan ayat dan hadis ya. Boleh aja hadis-hadis tentang berkata baik, berempati kepada sesama muslim ini tingkatnya seperti apa, kan gitu kan. Misalnya dari kepada orang tua gitu ya, gitu kan, kepada keluarga gitu ya. Nah, kepada mana lagi, sesama umur misalnya gitu ya, begitu kan, kepada anak kecil misalnya ya, atau kepada misalnya ya hubungan antara atasan dan bawahan gitu ya. Nah ini beranak kecil, terus kepada yang lainnya lah kira-kira. Nanti kalau sesama manusia ini bisa aja hubungan antara atasan dan bawahan, guru dan murid gitu ya, terus pelanggan dan konsumen gitu ya, ya dan lainnya terkait kontrak sosial. Sosial atau akad gitu ya. Nah ini dalam kehidupan muamalah manusia ini banyak sekali ya akad-akad yang bisa dibicarakan. Nah, makanya empati itu ada terkait dengan itu. Oke. Nah itu kalau saya seperti itu. Nanti final papernya minggu depan ya Amar ya. Ini juga. Nah ini belum kayaknya belum ditambahkan. Oke, kita mau lihat punya Yahya, TikTok sebagai media dakwah. Ini tokoh yang TikToknya kok belum banyak ya. Nah ini misalnya kayak gini nih, pembahasannya ini nggak usah cerita ya tentang jasa internet dan lain sebagainya tuh. Nah ini yang penting tuh kayak gini nih, pemanfaatan media TikTok sebagai media dakwah. Wah, ini penting banget.
Halo, halo, sehat ya ini ya? Enggak, Ustaz. Oh ya, saya kira sehat. Ya, oke. Eh, tentang TikTok tadi ya, ini udah bener ya dalam pendahuluan. Ini pembahasan atau pendahuluan? Ini mestinya yang pendahuluan yang ini nih ya. Nah, ini pendahuluan nih. Karena ini langsung ngomong ke isunya. Ya, pendahuluannya udah mulai bagus ini. Terus yang pembahasan ini tentang dakwah dan lain sebagainya ini juga ya udahlah cukup aja lah. Ya, langsung masuk ke klasifikasi konten dakwah. Ya. Misalnya kayak gini nih, konten dakwahnya siapa? Apakah dakwah yang awam? Kan gitu kan? Ya, terus juga kontennya seperti apa? Terus juga dakwahnya untuk artis, akademisi, terus juga misalnya pejabat gitu ya. Nah, itu seperti apa? Ya. Terus juga ini dia studi kasus gitu ya. Dakwah, live dakwah di TikTok misalnya kayak gitu. Nah, ini juga antum cari ya. Apa isinya kan gitu kan? Oh, kalau ini kayaknya klasifikasinya deh. Ini mestinya klasifikasi ya. Nah, baru yang terakhir adalah studi kasusnya. Klasifikasi konten itu nanti antum akan melihat apakah kontennya itu cuma nyebar-nyebar aja, bisa aja kayak gitu ya. Awam ini juga termasuk jenis kontennya ya. Misalnya jenis konten full gitu ya, full live asli gitu ya, asli atau official tokohnya. Kedua ada juga yang potongan, reupload oleh orang lain. Nah gitu. Nanti ada juga sasaran konten, apakah orang awam gitu kan, apakah orang yang host ya, artis, akademisi, pejabat, itu kira-kira dakwahnya seperti apa ya. Baru nanti pengaruh-pengaruh gitu ya. Dampak dan pengaruh gitu ya. Dan lain-lainnya. Nah, itu jadi ngomong kayak gitu. Apalagi sekarang ini marak ya, kafe-kafe misalnya atau tempat-tempat umum yang nyetel lagu-lagu itu dilabrak karena royalti musik. Nah, ini kayaknya nanti ke depan malah banyak yang nyetel ceramah ya kan, nyetel ceramah atau ngaji atau apa, itu kan ternyata masih banyak sekali ya. Jadi kalau dipikir-pikir bisa aja kayak gitu ya. Itu perlu kita jajaki lagi ya. Oke, punyanya Yahya tolong direvisi seperti itu. Baik, Ustaz. Oke, syukran. Selanjutnya saya mau lihat. Oh, ini Amar sudah. Siapa lagi nih? Oh iya, absen dulu ya. Saya mau absen dulu. Amar, saya mau absen. Ini kita ini sudah mau pertemuan terakhir ya mestinya ya. Kalau enggak 2 pertemuan lagi nggak apa-apa lah. Ya. Offline ya, perlu ada offline dan kita ada videoan bareng gitu ya. Untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Khususnya khususnya cerita-cerita ini sampai di mana teman-teman sekalian ini. Ini kita sudah pertemuan ke 13 mestinya nih. Tinggal 2 lagi berarti ya. Tapi saya mulai 7.30. Nah, saya mau ngabsen dulu nih.
Haikal Salsabil ada ya? Nggak ada. Oke. Acep? Hadir Ustaz, Oh hadir. iya iya. Saya Hadir. belum lihat. Gagah tadi ada kayaknya. Hadir Ustaz. Oke, Andi Wahyudi. Andi nggak ada. Oke. Hadir Ustaz. Oh ada. Fauzan Hafi. Fauzan ada ya. Hilmi. Hilmi nggak ada. Hadir, Hilmi hadir. Oh iya. Irfan Alfaris. Nggak ada. Selamat Riyadi. Hadir Ustaz, hadir. Hadir, Ustaz. Selamat ada ya. Fafa tadi ada ya. Irfan hadir Ustaz. Siapa? Oh Irfan hadir. Irfan hadir, Ustaz. Oke. Irfan. Fafa hadir. Fafa. Fafa ada Fafa. Oh nggak ada. Mausal ada ya Mausal. Hadir, Ya. hadir Ustaz. Ya ya. Ya kan kalau online ya sakit ada ya sakit ya nggak apa. Mujid Papa. Fama ada. Fafa ada ya. Rifki. Hadir Ustaz. Oke. Ihsan Maulana. Hadir Ustaz. Oke. Raihan. Ustaz hadir. Ya Raihan. Hadir. Oke. Tarmizi. Hadir Ustaz. Ya ada suaranya. Bohong. Rehan Zuresta. Ya. Sahrul. Oke. Oke, Zidni. Loh, Zidni nggak ada. Oke. Zufar. Oke. Faza. Oke. Rinto, apa ini? Hadir Ustaz. Hadir. Oh, iya ya, Faza hadir. Ini, oh ini yang FPAG itu ya. Alfiano ada ya, oke. Zidni ada Zidni? Gak ada? Sudah. Zidni hadir, Zidni. Hadir. Zidni hadir. Iya ya. Oke, saya akan ngabsen punyanya Ilkom. Kayaknya nggak terlalu banyak. Apa? Udah. Kristen tuh koreksi. Kalau Kristen tuh. Wah, Siap-siap yang Ilkom kita mentang dulu. absensi ya. Arya nggak ada. Willy juga nggak ada, tugasnya juga. Farhat tadi ada ya. Farhat ada. Amar ada. Ya. Faris nggak ada. Bayu kayaknya udah mengabdi ke masyarakat ya. Ada Bayu. Dana gimana siapa tadi yang ada? Dana ada ya. Yahya tadi ada. Musa ada? Ada rapat sama restoran. Oh iya. Fajri Rahmadi. Hadir. Iya. Aldi Al Fajri. Aldi hadir Ustaz. Altaf nggak ada. Oke, nggak ada nggak apa-apa. Farhat hadir Ustaz. Siapa? Farhat ya ada. Oke, itu berarti ya kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Saya mau urut dari yang belum saya cek sejak lama misalnya. Oke, kita cek Andi. Pemikiran dan kontribusi Abdul Alal Maududi. Oke. Ini mestinya ada fotonya ya ini ya. Jadi kalau kaji tokoh tuh kayak gini nih. Misalnya nih evaluasi. Ya. Misalnya slide awal gitu ya. Tentang biografi tokoh. Ada foto gitu ya.
riwayat hidup gitu ya. Ya. Misalnya slide 2 tentang riwayat studi gitu ya. Karena tokoh itu ilmuwan, maka riwayat studinya penting. Sekolah di mana aja, apa dia mondok nggak di Gontor misalnya gitu, atau mondok di mana gitu ya. Nah itu riwayat studi. Habis itu ada slide tentang karyanya. Ya. Baru nanti slide keempat tentang pemikiran. Nah, termasuk juga quote-nya juga ada ya. Nah, ini terus juga kontribusinya, misalnya gitu ya, kontribusi sosialnya seperti apa. Ini slide 5 misalnya gitu ya. Misalnya apa nih ya, ini contohnya nih, apa namanya, organisasi gitu ya. Nah, itu juga kontribusi sosial, ada jamaat islami, ada pemikiran terkait. Nah nanti baru ngomong slide 5, slide apa namanya 6 gitu ya, cara soal masalah umat terkait ilmu pengetahuan barat gitu ya. Nah sekuler seperti apa, itu bisa sampai slide 7 nggak apa, slide 6, 7 juga boleh. Jadi nggak mesti satu slide doang ya, jadi bisa 2 slide loh, nggak apa ya. Nanti misalnya slide 8 ngomong masalah bicara soal kurikulum pendidikan ya, mengintegrasikan gitu ya pembelajaran gitu ya, sains dan agama. Nah itu kayak gitu, itu 8 atau 9 atau 89 gitu ya. Jadi nanti slide-nya cukup banyak. Ini terakhir slide-nya isinya sukron doang. Itu kasih apa gitu, kayak Andi Wahyudi ada fotonya, medsosnya, atau CV LinkedIn-nya atau apa gitulah. Ya gitu ya nanti ya. Ya menarik lah ini. Ini sebenarnya kalau template-nya udah standar, cuman isi kontennya ini perlu ditingkatin lagi. Ya itu punya Andi. Oke, saya lanjut ke Fafa sudah. Tarmizi, ini kayak apa Tarmizi ini? Ini Irfan Alfaris. Oh ini Irfan tadi ya. Tarmizi, sorry belum. Ini Irfan ini yang valid mana ya? Tadi saya ngedownload punyanya Irfan juga. Kayaknya besar sekali nih slide-nya nih. Apa ada slide yang lain? Hadir Ustaz Tarmizi. Iya ya. Ini slide-nya Irfan kok apa namanya, besar banget nih. Ini sebenarnya slide-nya Irfan mana ya? Ini sudah lumayan bagus ini punya Irfan ini sebenarnya yang ini. Dilengkapin aja ya Irfan ya. Kalau misalnya ngomong respon di Fazlur Rahman itu membicarakannya kayak tadi itu. Saya tulis nanti ini. Apa Ustaz? Itu slide-nya yang di folder Ustaz, bukan itu Ustaz. Ini toh. Iya Ustaz. Ini jadi apa ya? Gimana ngomongnya ya? URN apa ya URN? Ini besar sekali ya, kok ratusan MB ini ya. Ini bikinnya pakai apa ya? Corel Draw apa gimana nih bikinnya? Pakai Canva Ustaz. Canva, tapi kok besar sekali. Tuh, udah habis ini. Nah, nanti mau fokus apa ini punyanya Irfan ini? Kalau dibilang bagus sih boleh aja bagus, cuman ini ada beberapa gambarnya yang ngeblur ya Irfan ya. Terus juga ini teksnya terlalu banyak Irfan. Jadi kalau dalam slide itu nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa slide-nya. Teksnya segini aja nggak apa-apa. Ya. Terus Canva-nya di download dalam bentuk
PPT bisa nggak ya? Ini kayaknya gede sekali filenya. Ini resolusinya berapa ya? Saya masih nggak paham. Western philosopher-nya nggak usah dibicarakan, kayaknya langsung aja kan, ini kan respon ya, respon terhadap sains barat, ya kan? Gimana ngasih catatannya untuk Irfan nih? Pertama dari slide pertama ini oke. Gambar nggak usah gede-gede, nggak apa-apa kan, kecilkan saja, ya. Terus pemikiran Fazlur Rahman tentang knowledge di sini perlu tambahin quote dari bukunya ya. Ini kalau ini quote, bukunya apa gitu ya Irfan ya? Bukunya apa, judulnya, halaman berapa gitu kan? Kan bukunya kan banyak tadi. Tanya sama yang mengkaji Fazlur Rahman tadi, ya. Al-Quran Opinion About Knowledge, ini menurut siapa nih? Gitu kan? Ini apa namanya, kalau ngomong Al-Quran gitu ya, misalnya tokoh-tokoh yang lain, misalnya Fazlur Rahman tuh dalam buku apa, nah, itu kan kita kan ngomong respon Fazlur Rahman, ya. Sini juga kata siapa nih? Whoever human still can develop a sense of responsibility for their knowledge. Nah ini kata siapa nih kan gitu kan? Wah, nah ini juga kata siapa? Apakah ini kata-kata Fazlur Rahman apa gimana nih? Apa ini kata-kata Irfan apa? Kalau ini mengkaji Fazlur Rahman ya kata-kata Fazlur Rahman yang dikutip. Apakah Fazlur Rahman komen tahu tentang bom atom, itu juga boleh aja. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi punyanya Irfan tadi kalau ada teks-teks dan quotes tadi itu perlu dibicarakan. Ini dari tokoh mana gitu. Ya. Oh, ini judulnya Fazlur Rahman, tapi Fazlur Rahmannya baru keluar di slide terakhir lah. Ini bukan film pahlawan ya. Jadi kalau tulisan ilmiah itu dari awal ngomong Fazlur Rahman ya ngomong aja terus. Ya. Dan misalnya apa? Dan tanggung jawab keilmuan, itu boleh aja. Atau dan ilmu dalam Al-Quran, boleh aja. Kalau yang tadi kan Fazlur Rahman dan pendidikan, ada juga kan? Ini ada juga Fazlur Rahman dan membicarakan Islam, integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, ini kalau Fazlur Rahman ngomong apa ini di sini? Apakah Fazlur Rahman ngomong tentang ilmu pengetahuan doang? Boleh aja, ya kan? Masih banyak lagi. Ya. Nah, gitu ya Irfan ya. Mungkin kapan-kapan perlu duduk bareng ini untuk memperjelas harusnya gimana. Soalnya saya nggak bisa, nggak bisa komentari di sini. Saya mau tulis komen nggak bisa. Nah ini terus ini Tarmizi, ini dikasih nama ya Tarmizi ya, nama gitu ya, email misalnya gitu. Respon plus Fazlur Rahman lagi, kok Fazlur Rahman lagi nih? Tarmizi emang dulu Fazlur Rahman ya ininya ya. Halo. Tarmizinya lagi ke Hamam. Oh ke Hamam. Hadir Ustaz, hadir. Hadir Ustaz, hadir. Ini di Hamam. Ini gimana nih ilustrasi ilmu itu seperti api? Ini gimana ceritanya ya ini ya? Ini dalam buku apa gitu ya? Beneran nih? Ini jadi itu ilustrasinya nanti belum mati. Nah ini kayaknya perlu dipastikan lagi deh. Emang ngomong kayak gitu apa enggak gitu kan? Tujuan presentasi nggak usah dijelaskan, nggak apa-apa. Oh baik Ustaz. Kalau menurut saya sih bisa aja komentari tentang Fazlur Rahman, itu bisa ya. Apa kelemahan dan kekurangannya itu dikomentari ya. Terus kritik Fazlur Rahman terhadap Islamisasi ini seperti apa? Apakah kritiknya untuk Al-Atas atau untuk Al-Faruqi atau kritik yang seperti apa? Ini kan perlu diperjelas. Apakah kritik untuk UNIDA? Karena kan di UNIDA ada Islamisasi kan gitu kan ya. Jadi emang kritik itu spesifik ya. Apakah mengkritik orang? Apakah mengkritik teknis? Apakah mengkritik strategi? Nah, kita kan nggak tahu. Ya. Kita kan juga mengkritik, misalnya kita mengkritik Fazlur Rahman, apanya? Apakah Fazlur Rahman sebagai manusia kita kritik? Kan ya kurang fair. Mungkin kita mengkritik pemikirannya yang seperti apa. Nah itu kan contoh ya. Jadi kita mengalamatkan kritik itu terhadap sesuatu yang tepat ya.
Jadi itulah namanya kritik. Bukan kritik itu bukan karena tidak baik, ya. Bahkan sesuatu yang baik pun juga bisa dikritik. Dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan kalau dipraktekkan tuh masih kurang seperti apa. Ya, jadi budaya kritik itu sebenarnya budaya yang bagus ya. Yang salah adalah kritik sambil ngamuk, lah itu nggak boleh. Ya, misalnya kita menyampaikan pendapat dengan santun dan dengan baik itu sangat cocok ya. Misalnya tentang disiplin, ini bagaimana kita mendisiplinkan mahasiswa, itu kan juga pasti ada kritiknya. Dalam pelaksanaan disiplin, peraturan-peraturan DKP, itu kan mesti ada kritiknya. Ya, seperti kami di Islamisasi kan mengadakan diskusi, itu kritiknya langsung di grup nggak apa-apa. Ya. Jadi itulah yang membuat kampus kita maju, karena ada mahasiswa-mahasiswa yang memberikan kritik, menyumbangkan pendapat, berkontribusi dalam diskusi, dalam apa, itu yang membuat Unida ini maju seperti ini. Ya. Justru Unida maju karena banyaknya keramaian antum-antum ini. Ya, meskipun kadang-kadang terlihat seperti kebun binatang ya ramainya, tapi ya itulah mahasiswa. Ya, antum-antum nanti yang akan jadi mata bagi saya untuk melihat masa depan. Mungkin setelah saya mati duluan, antum yang melihat masa depan seperti apa. Maka ini penting sekali tulisan antum ini. Template-nya udah lumayan bagus. Hanya kontennya ya, punyanya Tarmizi ini fokusnya mau kemana nih? Ya, fokusnya mau kemana? Apakah merespon siapa Fazlur Rahman ini? Ya, ataukah nanti dibandingkan dengan tokoh lain, boleh aja. Kayaknya Tarmizi ini bisa membandingkan dengan tokoh lain gitu ya, Fazlur Rahman dan Sardar misalnya gitu. Ya, bandingkan aja antara Fazlur Rahman dan Sardar. Karena ini beberapa pokok-pokok dalam tulisan ini itu malah lebih disampaikan oleh Sardar. Misalnya nih, Islamisasi mekanistik ini juga Sardar menyatakan kritik seperti ini juga. Ya. Termasuk Sardar juga mengatakan ini, apakah Islamisasi adalah jalan yang salah? Ya. Itu juga Ziauddin Sardar juga mengatakan ini. Makanya kalau saya sarankan nih Tarmizi, bandingkan antara Fazlur Rahman dan Sardar. Gitu ya. Nah, nanti langsung aja, jadi nggak usah nulis biografi, langsung pemikirannya seperti apa. Nanti Fazlur Rahman pemikirannya seperti apa, bisa lihat slide-nya yang lain, slide-nya teman-teman yang tadi itu. Ya, apa kritiknya untuk Islamisasi? Ya, misalnya apa kritik gitu ya. Nah, gitu kan. Apa, nanti ada lagi yang lain, nanti di slide yang lain ngomong lagi yang lain. Misalnya apa kritik Fazlur gitu ya, tentang sains modern. Nah gitu. Jadi harus fair ya. Apa kritiknya tentang sains modern, apa kritiknya tentang Islamisasi, kan gitu kan. Bagaimana ide dan Sardar gitu ya dalam menghadapi apa ya, modernitas gitu ya. Karena keduanya ini sama-sama orang Pakistan ya. Baik Fazlur Rahman dan Sardar itu keduanya asli Pakistan ya. Terus juga keduanya sama-sama sekolah di barat juga. Kalau Fazlur itu sekolahnya di Kanada dan di Amerika, Sardar juga gitu ya. Jadi kalau saya boleh bilang, ya keduanya sama-sama mengalami apa namanya fase pendidikan yang hampir sama ya. Dan uniknya ya, tapi ada bedanya sih. Kalau Fazlur Rahman itu mengkaji filsafat Ibnu Sina. Nah, kalau Sardar saya nggak tahu mengkaji siapa. Ya, Sardar itu lebih mengkaji ke sosial politik kalau saya lihat seperti itu. Ya, jadi ada perbedaan. Nah, makanya silakan temukan dan cari perbedaan antara Fazlur dan Sardar. Boleh aja misalnya kayak gini nih, pendapat Fazlur dan Sardar tentang ilmu dalam Al-Quran. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, terus juga tradisi ilmu menurut apa namanya, ini udah bener nih, tradisi ilmu. Nah,
juga kayak gitu ya. Nah ini juga poin intinya seperti apa, nanti berarti kayak gini nih perbedaan keduanya, tabel perbedaan gitu ya. Nah nanti kayak gini, nanti ada tabel persamaan keduanya. Nah itu juga boleh kayak gitu ya. Baik Ustaz. Ya gitu ya. Saya tunggu minggu depan dan bisa ngobrol lagi. Sebenarnya Irfan yang ini udah agak lumayan oke sih, tapi nggak apa. Oke, saya mau lihat lagi yang lain. Elviano sudah. Siapa nih? Pama. Kok ada transkrip nilai Sahrul ini? Wow, nilainya bagus sih kayaknya. Wih, 3,48. Wow. Mausal tadi sudah, Sahrul, Alfiano sudah, Andi, Tarmizi, Acep. Acep belum ya? Wah, ini yang mana ya? 23 Juli, sama-sama 23 Juli. Halo Acep, ini yang mana ya? Dari dua slide ini yang paling valid yang mana nih? Ini Acep, Rifki juga. Ini Rifki. Ini ada dua juga punya Rifki nih. Oh, tapi yang paling baru yang ini. Oke, saya anggap yang paling valid yang ini. Pama tadi udah ya kayaknya. Ada lama Ustaz. Belum Ustaz. Oh iya, belum. Gaga kemarin sudah, tinggal finalnya aja. Zubar kayaknya kemarin juga sudah. Ihsan Maulana ini belum. Ini jangan dimasukkan folder ya, nanti tolong dikeluarkan dari foldernya. Selamat. Nah ini oke. Fatur Rahman. Oke, krisis pendidikan modern. Nah, soalnya nah ini Islamisasi nih, ini penting ini. Ini dari mana gitu ya, dalam buku apa ini, Spama ya, oleh siapa Hadir, gitu ya. Nah, quote tokoh penting ya, jadi utamakan ada, budayakan ada quote tokoh. Kalau perlu sampul bukunya ditunjukkan, screenshot, di screenshot ke sini. Nah, screenshot di sini. Latar belakang lah ini juga penting nih. Dari mana latar belakang ini? Dalam buku mana gitu kan? Oh, kok lahirnya 93 ya? Kayaknya salah deh ini nih. Kayaknya salah. Bukan 93 ya. 93 baru banget Mas. 6 Ustaz. Ya, 930 berapa saya agak lupa. Bukan 93 tapi 9193 berapa gitu. Ya. Nah, penting nih. Kalau nulis tokoh itu ada apa ya, seperti yang tadi saya sampaikan itu. Kalau nulis tokoh ya harap diperjelas ya. Misalnya kayak gini nih contohnya. Saya kasih ini ya, catatan ya. Kalau misalnya ya tokoh itu biografi itu riwayat hidup ya, hidup, lahir gitu ya, apa namanya mungkin orang tuanya dan lain sebagainya, itu juga boleh, orto, dan lain-lain. Nanti ada biografi. Kalau tokoh akademik berarti dia biografi akademik, riwayat studi. Ini dalam slide lain juga boleh. Gitu. Jadi jangan jadikan satu. Nanti ada biografi kontribusinya dalam masyarakat ya, baik umum maupun akademik. Jadi masyarakat itu bisa umum, bisa masyarakat akademik ya. Habis itu nanti karya-karyanya. Nah ini dia, karya tulisnya seperti apa.
juga penting untuk dibicarakan ya. Ini kok nah ini oke, ini dalam buku apa gitu ya. Nah ini penting nih, dalam buku apa, terus screenshot sampulnya gitu juga boleh. Komponen apa, nah ini dalam buku apa kan gitu kan. Nanti dalam buku apa itu ditulis bawahnya aja, misalnya buku apa, kecil aja nggak apa. Nah iya, ini juga dalam buku apa ngomongnya ya, apakah dalam buku Islam and the Philosophy of Education juga ada juga ya. Nah ini juga kayak gini nih, ini gambarnya juga nggak usah ada gambar juga nggak apa ya. Oke. Relevansi, nah relevansi ini satu-satu ya, contohnya apa dalam pendidikan tinggi. Kalau saya lihat Alatas ini lebih ke pendidikan tinggi ya. Alatas ini fokus ke pendidikan tinggi. Soalnya kalau antum tahu kampus yang didirikan Alatas yaitu ISTEK itu tidak ada S1-nya, adanya langsung S2. Nah, S2 dan S3. Tuh, jadi biar antum tahu. Ini S1-nya nggak ada di sana. Jadi nggak ada S1 di situ, adanya S2 dan S3. Jadi Alatas ini lebih fokus pada pendidikan tinggi yang S2 dan S3. Ya, jadi bukan PAUD ya. Jadi pemikiran Alatas dalam tingkat PAUD itu nggak ada. Dan menurut saya nggak pernah ada. Ya, terus teknisnya juga nggak ada. Ya. Nah baru kesimpulannya, kesimpulan itu nggak terlalu penting menurut saya. Yang penting adalah isinya ya. Thanksnya gimana? Misalnya ini gambarnya yang lain juga boleh ya, nggak harus kayak gini ya. Misalnya gambarnya thanksnya tuh ente misalnya, atau apa gambarnya antum aja juga boleh ya. Kalau slide sudah standar ya, tinggal kontennya ditambah referensi dan juga ilustrasinya ya. Ilustrasi itu nggak harus ada gambarnya, nggak harus ya. Kecuali kalau emang relate ya. Oke, itu untuk spama. Bisa lanjutkan lagi. Ini ada Acep nih kayak gini nih kan, kayak nyalon gubernur. Misalnya ditaruh di belakang Acep ya. Misalnya ditaruh di belakang, jangan ditaruh di depan, ini udah nakut-nakutin ini. Ini kalau nggak nakut-nakutin malah bikin ngamuk kan itu kan. Ini taruh di belakang ya Acep nih. Nah, terima kasih misalnya gitu, Acep kan gitu kan. Nah, itu kan baru oke. Nah, ini penting nih, Islamisasi dalam perguruan tinggi di Indonesia. Nah, ini seringkali dianggap SDM rendah. Nah, ini kalau SDM rendah fotonya jangan ini. Misalnya apa? Fotonya sound horek gitu misalnya kan, atau apa gitu kan, atau orang-orang pakai kerudung joget TikTok. Nah, itu juga SDM rendah misalnya kayak gitu. Nah, ini juga kayak gini nih. Ya. Main kartu ya. Terus juga cuma rokokan doang, nggak kerja. Ini juga SDM rendah. Nah ini baru nanti ngomong penyebab sosial masyarakat seperti apa. Ini Habermas juga meneliti soal itu dalam bukunya apa ya, kalau nggak salah Science and Society apa ya, saya nggak lupa itu ya. Nah ini kalau disebut netral itu gimana kan gitu kan. Nah ini contohnya, ini yang benar kayak gini. Kalau ilmu ini bukan netral, tapi ilmu ini karena sifatnya adalah ilmu alam. Nah kayak gitu ya. Ini perlu ada penjelasan. Tidak dipengaruhi oleh agama atau ideologi penelitinya. Ya enggak juga, karena reaksi kimia ini adalah sesuatu yang dirumuskan orang, gitu kan. Nah, reaksi kimia ini terjadi karena apa? Itu kan dirumuskan orang. Nah itulah yang dikatakan Habermas itu tadi. Terus kesimpulan. Ya kesimpulannya oke aja. Ini nggak usah ya, ini ya nggak usah ngomong Islamisasi juga nggak apa. Kalau misalnya antum membandingkan Islamisasi tambah banyak lagi. Antum fokus misalnya ke ini kan Islamisasi di perguruan tinggi di Indonesia, ya sudah antum fokus ke ini tadi, mana ya tadi? Ya, gerakan Islam dan pengetahuan di Indonesia. Ya, kayak yang ini di delete aja nggak apa-apa. Jadi kalau antum mau fokus di Islamisasi di Indonesia, pendidikan dan Islamisasi di Indonesia, itu langsung aja
ya. Jadi apa namanya, fokus saja ke Islam dan pendidikan di Indonesia. Kalau yang ini nggak usah ya. Kalau misalnya yang apa namanya, oke, yang ini misalnya itu nggak usah, di skip aja ini ya. Ya, terus gerakan Islamisasi di Indonesia, ini bukan gerakan Islamisasi tapi bagaimana gerakan apa namanya, bagaimana diskursus itu apa ya, membicarakan, memperdebatkan maupun pro dan kontra ya. Nah ini yang penting seperti ini. Apakah nama paradigma keilmuannya? Nah itu dijelaskan semuanya. Ini nggak usah juga sih. Ini bagian ini tidak selalu, nggak apa namanya, nggak saya anggap penting. Justru yang penting kalau antum ngomong Indonesia, berarti ya ngomong aja Indonesia. Misalnya di UIN seperti apa, kan gitu kan? Ya, misalnya di UIN misalnya bagaimana ini, nanti ini satu aja. Misalnya bagaimana di UIN, misalnya gitu kan? UIN misalnya UIN Jogja, gitu ya. Itu juga bisa dibicarakan seperti itu. Satu slide satu UIN boleh aja ya. Jadi nanti bawahnya lagi membicarakan lagi bagaimana di UIN Malang misalnya gitu ya. Nanti bawahnya lagi bagaimana di UIN Jakarta misalnya gitu kan. Nah itu bisa seperti itu ya. Itu ya punyanya Acep ya. Ini Acep lagi. Oh, berarti yang tadi lebih aktif. Oke, ini Rifki. Oke, jadi 12 langkah Islamisasi ilmu perspektif Al-Faruqi. Oke. Ini jangan lupa ya ditulis bukunya ya. Penguasaan ilmu modern ini seperti apa? Jadi nanti ente perlu merujuk ke buku Al-Faruqi, judulnya apa namanya, Islamization Islam and Islamization of Knowledge. Apa namanya? Judulnya apa ya? Plan, kalau ada planningnya. General Principle and Work Plan. Nah ini bukunya Al-Faruqi ya. Jadi silakan ente cari tuh bukunya Al-Faruqi itu, ente browsing. Itu ada di situ 12 langkahnya Ismail Razi Al-Faruqi itu dijelaskan secara lengkap dalam buku itu. Alasannya apa gitu ya, kenapa harus gini, kenapa harus gitu, tuh dijelasin secara lengkap. Penguasaan disiplin modern tuh apa aja contohnya ya, bagaimana, ilmu apa aja yang dikaji. Nah ini penting sekali ya. Nah kan gitu kan, penting sekali. Penguasaan warisan intelektual ini seperti apa kan gitu kan, apa saja buku-bukunya. Nah terus juga ada penilaian kritis terhadap ilmu modern, ini bagaimana mengkritisinya, siapa yang boleh mengkritisi. Nah itu juga boleh ya, apa saja yang dikritisi. Kan gitu kan. Terus apakah ditolak seluruhnya gitu kan. Nah, itu juga penting untuk membicarakan itu. Sintesis kreatif, lah ini antum lihat di bukunya ya. Jadi antum bikin slide dari bukunya Al-Faruqi ya, tujuan ilmu Islam seperti apa. Kurikulum, nah oke. Penulisan buku teks ya. Sebenarnya sih ini sudah cukup mencakup ya, cuman detailnya belum ada. Nah nanti detailnya bisa ditambah ini dalam buku apa, halaman berapa ya. Template saya rasa udah oke ya, simpel saja, nggak usah ribet. Terus juga mungkin nanti di akhir slide tambahkanlah misalnya apa namanya, penutup. Wah ada foto antum di situ kayak punyanya Acep ya, gitu kan. Oke ya, ini udah cukup fokus, tinggal ditambahkan ke bukunya Al-Faruqi. Oke. Ini Fatur tadi sudah, Zufar. Oke. Ini siapa ya Zufar ini ya? Oke.
1 bab 2 belum ada nih. Faktor ya, faktor sosiofator, ini kok jadi faktor ya. Oh ini desainnya gitu tuh maksudnya. Kok udah sampai kesimpulan ini. Ini penjelasan ini penting banget ya ini ya. Misalnya Islamisasi secara apa kan gitu kan. Karena di Pakistan ini apa ya namanya, sejarah gitu ya. Misalnya gini, pemisahan Pakistan dan India gitu ya. Nah gitu kan. Karena pada masa lalu itu antum pernah dengar Gujarat nggak? Warga Muslim di Gujarat mengungsi ke Pakistan, migrasi gitu ya. Sebaliknya gitu ya, warga apa namanya Kashmir gitu ya, Pakistan yang Hindu mengungsi ke India. Nah ini juga perlu dibicarakan nih ya. Terus masalah ilmu pengetahuannya seperti apa ya, bagaimana Pakistan mengembangkan ilmu pengetahuan dan agama. Kenapa? Karena Pakistan ini walaupun negara yang ya kita bilang kecil ya, tapi mereka punya nuklir, militernya juga ya adalah gitu kan. Banyak juga orang-orang yang menjadi ilmuwan di luar negeri lah, ini penting ya. Jadi bagaimana sebenarnya apa ya, oh iya ini udah ada nih, reformasinya seperti apa ya, konflik ideologisnya seperti apa, ini perlu dijelaskan nih dalam buku, dalam teks di situ sudah ada ya. Ini kalau nanti masih bingung atau masih belum ketemu banyak, soalnya temanya Zufar ini sebenarnya tema yang luas tapi ringkas ya. Kalau dibilang luas ya emang luas sih, hubungannya banyak ya, apalagi sosial politik gitu ya. Terus kenapa Pakistan memilih Islam kan gitu kan, terus bagaimana Islam di Pakistan, nah itu juga pembicaranya banyak sekali ya. Bagaimana orang-orang di Pakistan itu dalam keterbatasan mereka bisa maju, nah ini kan penting juga ya. Nah ini juga nanti bisa di perlu dibicarakan lagi ya. Oke, punyanya Zufar itu oke, saya lihat punyanya Ihsan Maulana. Ya ini sudah ada fotonya. Ini fotonya yang asli ya, yang bawah ya. Jangan yang kok hilang semua. Nah, ini fotonya yang ini aja, yang asli aja. Ya. Cukup fotonya yang asli dan bisa untuk bicarakan ya. Nah, ini juga fotonya yang asli ya. Oke, siapa itu udah jelas. Nah ini belum, karya-karyanya apa aja belum gitu ya. Kalau apa namanya, kalau biografi itu juga perlu ada karya-karyanya kayak tadi ya, karya-karya gitu ya, karya tulis gitu ya, bukunya apa gitu ya. Buku-buku gitu ya, murid gitu kan. Nah nanti baru setelah itu baru peran di organisasi kan gitu kan. Nah ini juga jelaskan ya, ini Islamisasi ilmu seperti apa, Islam dan ilmu pengetahuan ya. Abdul A'la itu lebih membicarakan bagaimana kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan modern. Nah, ini penting sekali nih. Ya, terus juga kritik Maududi terhadap apa namanya, ilmu barat. Ya. Ini jangan banyak-banyak ya dalam satu slide. Misalnya sekularisasi ilmu nanti dalam buku apa dituliskan. Atau quote-nya seperti apa. Ya, terus juga nanti ini slide-nya nggak cuma satu, kritik terhadap ilmu barat ya. Nah ini istilah teknis penting banget nih ya.
tujuan Islamisasi ini kok tumpuk-tumpuk ya lihat tulisannya. Ini dalam buku apa? Ini perlu divalidasi lagi. Nah ini kontribusinya, nah ini mestinya ini bagian masuk bagian di tadi ini nih peran di organisasi dan kontribusinya itu di situ. Nah jadi ilmu yang berkah, oh dia ngomong kayak gitu apa enggak gitu kan? Itu juga penting. Apakah beliau itu ngomong ilmu yang berkah atau tidak? Lah kita nggak tahu juga. Oke seperti itu ya punyanya Ihsan ya. Nah ini quotesnya juga dari mana? Ya kan? Ada quotes itu kurangnya juga ada bukunya atau ada ngomong di media sosial mana gitu juga boleh-boleh aja sih. Ada buku yang lain nggak dari Al-Maududi ini? Ya. Ada sih salah satu bukunya Al-Maududi yang berbahasa Arab kalau nggak salah itu. Ya, nanti bisa dicek lah nanti. Oke, selamat pemikiran dan kontribusi. Oke. Pendidikan Islam. Misalnya Darul Islam aja lah, nggak apa Darul Islam. Foto-fotonya ya. Jadi Darul Islam itu seperti apa? Ya, lembaga pendidikannya. Kalau yang tadi fokus ke pemikiran, sekarang fokus ke lembaganya. Ya, lembaganya seperti apa? Ini kan gambarnya Unida. Jadi cari aja gambarnya Darul Islam. Darul Islamnya Al-Maududi itu seperti apa gitu kan? Ini apakah kayak gini? Kan gitu kan? Oh. Terus juga konsep ini kan Darul Islam sebagai konsep ya. Lalu ada Al-Maududi mendirikan sekolah apa gitu. Mendirikan Jamaah Al-Islami ya tepatnya sebenarnya sih. Nih Jamaah Al-Islami, Jamaah Al-Islami ini kayak apa gitu. Jamaah Islam ini kayak apa gerakannya kan gitu kan. Jamaah Islam ini logonya apa, ini bisa diperjelas lagi gitu ya. Ngapain aja kerjanya, apakah mereka iftar jamaah atau apa, benderanya seperti apa, itu ada Jamaah Islami ya. Katakanlah mungkin seperti FPI gitu ya, tapi ini gerakannya lebih ke gerakan sosial ya, agak beda dengan FPI gitu. Nah itu jadi apa namanya apa ya istilahnya, perlu lah ya antum cari beritanya tentang Jamaah Islami. Kalau antum fokus di Jamaah Islami kayak yang tadi itu ya. Ini biar jadi konsep Darul Islam seperti apa, jadi antum fokus ke ini aja. Jamaah Al-Islami gini ya kalau nggak salah. Nah ini fokus saja. Kontribusi Abu Al-A'la Al-Maududi. Nah ini judulnya mungkin kayak gini aja. Jadi antum fokus ke Jamaah Islami dan
Darul Islamnya seperti apa. Jadi antum nggak bahas Al-Maududinya, biografinya udah dibahas orang lain nggak apa-apa. Ya. Nah, menginisiasi karena Jamaat Islami itu dia selanjutnya bener nih mendirikan apa namanya Islamic International Islamic University of Pakistan. Jadi ada Universitas Islam Internasional Pakistan kan juga ada selain di Malaysia. Ya. Nah, jadi ini perlu antum lihat ya. Jadi gimana perkembangannya itu di sana. Kita pun juga di Indonesia punya Islamic International Islamic apa ya? IIT gitu ya. International Islamic apa ya? Indonesia. Apa sih? Indonesian Islamic International University. Ya, sekarang ya kita baru punya ini sih. Ya, jadi UI3. Itu kampusnya di Bogor, Depok. Kayaknya beberapa teman-teman antum, kakak kelas antum ada yang sekolah di sana. Nah, itu akhirnya kita punya sekolah internasional Islam. Nah, dulu Indonesia belum punya, hanya Universitas Islam Negeri gitu aja. Nah, tapi yang udah lebih punya duluan diantaranya adalah Malaysia, terus Pakistan, terus juga di Amerika juga ada IIT, Triple IT. Nah, tadi yang sini yang kita bilang tadi itu International Institute of Islamic Thought. Nah, itu Triple IT tadi itu. Jadi itu adalah jaringan-jaringan dari jamaat-jamaat Pakistan. Nah, kan tadi saya bilang ya, ada Abdul Alam Maududi ini orang mana ya? Pakistan ya kan. Terus juga tadi kita ngomong Sardar itu juga Pakistan. Terus kita ngomong juga tadi Al Faruqi itu juga Pakistan juga. Nah, itu juga gitu. Ya, nanti jadi emang banyak hubungannya. Ya, kalau Al-Atas ini nggak Pakistan. Kalau Al-Atas ini sekolahnya dulu di London di Inggris. Ya, di Inggris sampai terus habis itu S2-nya di Kanada kayaknya saya. Di McGill kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi itu seperti itu. Kita makanya latar belakang pendidikannya jadi penting banget untuk kita melihat bagaimana tokoh itu bergerak di tingkat apa. Ya. Oke gitu ya, selamat ya. Berarti ini udah selamat nih. Siap. Oke, ini nanti kalau ada diskusi apa-apa silakan tanya ke saya. Saya langsung ke teman-teman yang Ilkom di sini. Aldi ada ya Aldi ya? Fajri, Aldi, terus Farhad, mana Farhad? Farhad ini ada. Amar sudah, Yahya sudah. 1, 2, 3, 4 sih. Aldi, tadi Aldi, Fajri sama Farhad. Musa kita kasih komentar aja. Oke. Kita mau lihat punyanya Aldi dulu. Aldi, halo, ada Aldi? Kalau nggak ada ya sudah, saya kasih komentar aja. Pendahuluan ini bukan bab 1 ya Aldi ya. Kalau dalam makalah, dalam tugas kita, pendahuluan bukan bab 1 ya. Nah, ini perlu nambah referensi di sini ya. Ngomong depresi ini referensinya apa gitu kan. Ada tokohnya kah gitu kan. Tokohnya ada kan gitu kan. Tokohnya ada apa enggak, kasusnya seperti apa ya. Kenapa kok misalnya ya di Unida ini kayaknya nggak ada yang depresi. Misalnya orang itu capek kan ya tasliyah gitu aja kan, ngegame atau futsalan atau apa gitu kan ya, atau ngedupa kan gitu kan, menghidupkan dupa gitu. Ya, atau malah ada yang sholat kan itu, depresi malah sholat malah sembuh kan itu, atau malah naum kan gitu, atau akal kasir kan itu kan, keluar nyari makan enak. Nah itu jadi sebenarnya kita ini secara praktis sudah terhindar dari depresi ya. Dosen juga gitu, kalau dosen di sini depresi kadang-kadang ngamuk sendiri supaya dimarah. Kadang-kadang kasihan lihat atau dimarahin itu, mungkin dosennya lagi lelah gitu ya. Tapi itu terjadi teman-teman sekalian ya. Kita kan dalam kehidupan kita ini ya saling nyumbang gitu ya. Antum menyumbangkan hal-hal yang unik dan menghibur gitu kan. Saya tuh sering ke asrama dan melihat bagaimana mahasiswa itu mencari hiburan untuk mereka sendiri. Wow, itu saya juga nggak apalah, yang penting nggak melanggar syariat gitu. Tapi emang harus mulai untuk apa ya, mulai untuk berpikir produktif ya. Wah, masa depresi ngegame, buat sekali-sekali depresi itu lari gitu kan. Kayaknya udah banyak anak-anak yang lari di sini. Lari misalnya 1 kilo 2 kilo itu kan malah sehat gitu kan. Depresi itu nulis gitu, bikin tugas, wah itu depresinya malah
bikin manfaat yang banyak kan gitu. Atau depresinya tuh nyanyi, bikin lagu, wah itu kan mantep ya. Soalnya kalau kita ngomong depresi tapi tidak ada jalan keluar, nah itu sama aja kita bikin orang depresi lebih parah. Nah ini penting ya, referensinya perlu ya ini ya. Oke, kajian teoritis ini bukan kajian teoritis tapi pembahasan. Ya, gitu aja. Siap, Ustaz. Depresi ya. Ini kalau udah ngomong konsep depresi dalam psikologi, juga ngomong juga apa artinya depresi dalam Islam. Nah, misalnya kayak gini nih, contohnya apa? Ada ayat-ayat tentang perasaan yang kayak gitu tuh. Ya, jadi ka'an nama kharra minas sama itu enggak tahu ya. Jadi ternyata syirik itu bikin depresi, kan gitu kan. Ada juga ada ayat tentang apa namanya orang yang apa namanya dia tuh membuat fitnah, kan gitu kan, sehingga dia tuh ada perasaan bahwa dokot bihimul ard, ya kan, seolah-olah dunia ini jadi terasa sempit. Nah ini wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama fatahtafu tayru aw tahwi bihi fi makanin sahih. Nah ini dalam Islam itu yang namanya depresi itu sebenarnya terjadi karena melakukan perbuatan yang tercela atau syirik kayak tadi itu. Nah itu perlu antum lihat ya. Nah ini ada juga nih, ada orang-orang yang depresi karena dia tuh nggak ikut berbuat baik ya. Jadi justru dalam Islam itu depresi itu terjadi karena tidak berbuat baik, bukan tidak tercapai keinginannya. Nah ini bedanya di situ ya, perbedaan depresi dalam Islam dan Barat itu seperti itu. Dalam Islam depresi terjadi gitu ya, karena melakukan maksiat. Sedangkan di Barat depresi terjadi gitu ya, dianggap terjadi kalau gitu ya keinginan tidak terpenuhi. Nah kayak gitu tuh. Keinginan tuh apa ya? Keinginan tuh banyak, hawa nafsu khususnya gitu ya, hawa nafsu, ego kan gitu kan, emosi. Nah apalagi nih, balas dendam. Nah itu kalau di Barat seperti itu. Kalau dalam Islam yang namanya depresi itu ada kalau dia melakukan maksiat, jadi dia merasa menyesal. Makanya dalam Islam ada istilah tobat. Nah jadi makanya ini penting sekali ya, tobat sebagai bagian dari apa namanya solusi depresi gitu. Nah ini bener nih, ada tazkiyatun nafas. Nah ini bener ya, kita biar kita merasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melalui apa namanya ibadah-ibadah dan berdoa. Terus selain itu juga kita menganggap bahwa musibah-musibah kita ini adalah penggugur dosa, itu kita bisa membuat jiwa kita tidak depresi ya. Kita melaksanakan kewajiban di pondok, ini kan berat juga ya, kuliah terus banyak kerjaan, SPP juga membayar, tanggungan dan tagihan organisasi banyak. Ini adalah bagian dari pensucian jiwa kita. Nah itu kita anggap tirakat. Nah ada juga nanti istilah apa? Tirakat melalui amalan-amalan dan menjalani beratnya kehidupan. Nah jadi itu yang membuat orang itu tidak depresi. Itu namanya, istilahnya adalah religious coping ya. Atau mengobati, memperkuat diri melalui apa? Coping itu apa ya? Coping itu kayak apa sih namanya? Kayak misalnya kita mau olahraga, wah dopingnya apa nih? Nah, termasuk kita menghadapi cobaan itu apa ya copingnya? Nah, kayak gitu ya. Jadi tolong Aldi dicari ya. Termasuk religious coping itu apa? Memberi, berbagi, itu juga bagian dari itu tadi ya.
Oke, ini masih sedikit ya, tolong diperbanyak lagi paling enggak sampai 4.000 kata gitu ya teman-teman ini yang bikin teks ya. Kalau PPT template-nya harus bagus, referensinya harus valid dan lain sebagainya, saya evaluasi terus ini. Ada Fajri, oke Fajri ini apa nih? Untuk uangnya nanti bentuknya PPT ya Ustaz? Enggak, paper. Kalau antum milih paper kan paper berarti. Oh, tapi Gitu ya. kalau misalnya PPT bagaimana Ustaz? Loh, kalau PPT ya udah kayaknya antum sudah apa ya? Apa ya istilahnya ini? Kayaknya sudah terlalu jauh untuk antum balik bikin PPT karena minimal PPT udah pernah dievaluasi 5 kali. Nah, gimana cara saya mengevaluasi 5 kali? Ya. Teman-teman yang lain itu sudah dievaluasi berkali-kali. Nah, kan gitu kan. Jadi ini teman-teman yang ya kayaknya kan antum juga sering sibuk kan ya, jadinya nggak sempet. Nah, sudahlah, kalau sudah artikel apa adanya segera dituliskan dan diselesaikan gitu ya. Nah, kalau yang lain ini sudah banyak pertemuannya ya, makanya ini perlu diseriusi. Ini punyanya Fajri ini juga yang saya sarankan belum dibaca nih artikelnya kayaknya ya. Ya, misalnya tentang scrolling di waktu senggang, ini kan penting banget nih. Antum bisa neliti di lapangan ya. Fajri juga boleh juga tadi neliti di lapangan juga. Aldi juga boleh keliling lapangan. Maksudnya keliling lapangan tuh lihat di asrama, nanya-nanya gitu. Ente ngerasa depresi enggak? Atau nanya bagian konseling kan gitu kan. Boleh aja. Ya. Kan ada konseling sebaya ya kalau nggak salah di DKP itu. Nah, coba tanya depresi itu kenapa? Kan gitu kan. Apakah depresi karena lapar, apa nggak punya uang, apa depresinya karena jarang ibadah, kan gitu kan? Apakah depresinya itu karena kebanyakan keinginan yang neko-neko, itu kan sering terjadi. Makanya sebenarnya dalam pondok kita ini kalau ada orang depresi itu berarti dia nggak sederhana. Ya saya nggak bisa bilang seperti itu sih, cuman kadang-kadang orang mikir itu overthinking nih. Ya, overthinking ini yang bikin depresi. Ya, termasuk scrolling ini juga bisa berpotensi mengakibatkan overthinking. Nah ini penting nih, overthinking terus banding-bandingin kita dengan orang lain. Nah padahal nasib kita beda kan itu kan. Nanti tiba-tiba pengen jadi apa, Ryu siapa itu yang cah cilik itu, wah kan gitu. Wah saya mau jadi kayak Ryu ini aja lah, saya mau nyoba jualan buku atau 100 juta pertama. Ya antum kan orang lain bukan dia ya. Antum kuliah bayar SPP aja repot, kalau Rio coba sekolah di sini mesti nggak repot bayar SPP-nya, tapi juga Rio mesti nggak punya alasan untuk sekolah di sini kan gitu kan. Nah, saya yakin Rio nggak scrolling kan gitu kan. Nah, Rio buat konten. Nah itu mungkin bedanya dari kita seperti itu, tapi peralatannya Rio mungkin juga banyak misalnya kayak gitu kan. Nah itu hal-hal seperti itu kadang-kadang membuat kita ini apa ya, jadi terganggu ya. Scrolling ini kadang mengganggu pikiran kita sehingga mengakibatkan apa yang ditulis oleh Aldi tadi sebagai depresi. Nah ini penting ya, tertekan seolah-olah merasa kehidupannya paling buruk, tidak seperti orang lain. Nah ini salah, padahal kan ini adalah ujian ya. Sekarang buruk belum tentu besok buruk, nah gitu kan. Sekarang baik juga belum tentu besok baik. Nah ini jadi kita harus sadar dan yakin bahwa ini adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi nggak ada yang harus disesali. Justru kalau menyesal itu tadi kalau maksiat, kalau tidak produktif misalnya gitu ya, atau apa namanya ya tidak berguna bagi masyarakat, belum berusaha untuk berguna, itu mestinya yang seperti itu sebenarnya yang bikin depresi. Kalau cuma sekedar antum belum punya apa, nggak usah depresi. Wah anak belum punya motor, depresi ya kan. Wah anak pengen ninja, wah ninja apa gitu kan, dan lain sebagainya. Kan di luar-luar anak-anak seperti itu kan, pengen beli motor, kalau enggak ngamuk kan itu kan, dan lain sebagainya ya. Masih banyak sekali anak-anak di luar itu karena dia terpapar media sosial itu jadi itu tadi, jadi SDM rendah. Nah seperti yang dibicarakan dalam tarbiyah tadi ya, siapa namanya, Alfiano ya, tentang media sosial tadi itu. Nah jadi ini sangat sangat apa namanya terkait ya, fenomena scrolling di waktu senggang ini, kecanduan scrolling. Wah ini parah ini ya. Ya oke lah, dia mungkin berdalih biar dapat informasi yang banyak, tapi dengan informasi sebanyak itu kan nggak bisa diapa-apain kan, buat apa kan gitu kan. Mending kita harus punya satu prinsip, kita kembangkan terus menjadi diri kita sendiri. Oke ya, ini Fajri tolong
Ini kayaknya yang dari saya juga belum di apa namanya, belum dikembangkan ya, belum dibaca. Ya, makanya ini penting banget ini scrolling di waktu senggang itu seperti apa, gitu kan? Fenomena scrolling di masyarakat. Kan itu kan dampak dari scrolling terhadap produktivitas, gitu kan? Itu juga penting sekali. Ya, terus juga perlunya menjadi gitu ya, konten kreator. Nah, yang edukatif. Nah, ini bukan hedon atau flexing. Nah, belum lagi apa? Perlunya narasi yang membangun budaya literasi gitu ya, terus apa namanya, keluhuran bangsa gitu ya. Ya, perlunya narasi gitu ya, yang produktif dan tepat dalam membicarakan Islam, sains gitu ya, dan masyarakat. Nah, ini menurut saya ada subbabnya nih yang perlu diisi, yang bagian ini subbab-subbabnya. Ya gitu ya untuk Fajri ya. Kalau misalnya bingung ya ngobrol lagi. Ya wajar lah, mungkin Fajri belum banyak menulis karena termasuk juga mungkin sibuk ya dalam bidang apa atau ya. Nah itu perlu mengejar ya, perlu mengejar dan juga di ini kan. Oke, Farhat, nah ini dia. Farhat ini meneliti tentang ruang kosong. Ya, ruang kosong itu seperti apa? Selain dipakai buat scrolling, ruang kosong ini dipakai buat bercanda dan gibah. Ini juga penting sekali ya. Nanti ada pembahasan tentang ruang kosong seperti apa. Nah, ruang kosong dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Misalnya apa? Untuk gibah gitu ya, gitu kan? Untuk apa namanya? Memuaskan ego gitu. Nah, ada ruang kosongnya tuh untuk menghindari tanggung jawab. Nah itu dia. Nah, itu ada ruang kosong dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk berhayal gitu ya. Nah, ini ruang kosongnya kadang-kadang kayak gitu. Lalu bagaimana solusinya ya, atau penanggulangan melalui kegiatan gitu ya, dengan padat dan manfaat ya. Terus juga ada lagi edukasi, konten edukatif agar menghindari ruang kosong saat scrolling di media sosial. Perlunya manajemen disiplin ya, gitu, dalam menanggulangi pelanggaran saat ruang kosong. Nah ini penting nih ya. Ini subbabnya udah saya buatkan, tolong nanti dirapikan dan diisi ya. Oke, yang terakhir punyanya Musa. Ini outline-nya sudah jadi, pendahuluan sudah oke, konsep dasar komunikasi oke, transenden oke, komunikasi transendental. Terus juga, nah ini belum yang lain nih, komunikasi berupa muamalat dengan manusia. Ini penting nih. Satu, kepada sesama muslim gitu ya,
kepada sesama manusia. Nah, lagi kepada sesama hidup. Ini tanaman dan hewan gitu ya. Itu juga komunikasi transendental. Makanya kan dalam Islam kan iman itu banyak sekali ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wah, jadi itu kata-kata itu umum, menghormati tetangga ya walaupun agamanya apa kan gitu kan. Nanti ada lagi masalul mu'minina fitawadihim wa ta'atubihim kamasalil jasad. Nah, jadi ada komunikasi kepada sesama muslim ya. Itu adalah bagian dari komunikasi transendental kepada Allah ya, karena Allah itu juga menuntut kita, bukan menuntut ya, tapi memberikan kita tuntunan untuk berbuat baik kepada sesama, karena itu adalah bentuk dari komunikasi kita kepada Allah ya. Makanya dalam kurban itu la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang Allah minta itu bukan daging kurbannya, tapi Allah itu menerima ketakwaannya. Nah, ini penting sekali nih ya, punyanya Musa nanti bisa ditambahkan seperti itu. Yang ini sudah, tinggal bagian ini yang terakhir ya, komunikasi transendental dalam bentuk muamalat. Kalau ini dalam bentuk ibadat ya, dalam muamalat kepada Allah, ini muamalat kepada manusia. Nah, ini. Oke, itu saya rasa sudah semua ya berarti ya. Kalau begitu kita tutup saja, ini kayaknya sudah pada mulai berpeninggalan dan juga mungkin juga kehabisan baterai atau apa. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi minggu depan insya Allah, dan kita offline ya, offline. Terus mana yang masih rumit-rumit bisa membicarakan ya. Tempatnya di mana bisa diatur, apakah mau di lobi, mau di di atas juga boleh ya, atau ngajukan di mana tempatnya, oke aja insya Allah. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya tutup ya, silakan bisa live.